Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras, udah ngikutin semua rule hidup modern, tapi tetap aja ada yang kosong. Kayak ada suara kecil dalam diri yang bilang, ini bukan hidup yang gua mau. Nah, Jay Shetty juga pernah ngerasa hal yang sama, sampai akhirnya dia cabut dari dunia korporat dan jadi biksu. Jadi bukan biksu sebulan doang ya, tapi beneran tinggal di ashram, bangun jam 4 pagi, nyapu halaman kuil, dan meditasi selama berjam-jam setiap hari. Dan dari situ, dia belajar satu hal yang banyak dari kita lupa. Kunci ketenangan itu bukan di luar, tapi di dalam. Tapi, gimana caranya mikir kayak biksu tanpa harus tinggal di hutan? Nah, itu yang dibahas Jay Shetty di buku Think Like a Monk. Dan video ini bakal ngebedah salah satu ide paling kuat dari buku ini. Identitas dan gangguan dunia modern. Jadi gini, kita sering mikir kalau identitas kita itu dibentuk dari luar. Orang tua bilang kamu harus jadi dokter. Lingkungan bilang kamu harus sukses. Media sosial bilang kamu harus keren, kaya, dan produktif 24/7. Dan kita nurut aja. Tanpa sadar kita lagi jalanin hidup orang lain. Jay bilang kita hidup dalam ilusi ekspektasi. Kita ngejar validasi bukan makna. Kita ngumpulin followers bukan kesadaran. Dan makin kita ngikutin itu semua, makin jauh kita dari diri sendiri. Tapi tenang, Jay nggak cuma ngasih kritik. Dia juga ngasih cara praktis buat balik ke pusat diri. Salah satunya adalah latihan Dharma. Bukan cuma kata bijak dari buku filsafat kuno, tapi panduan buat hidup dengan tujuan. Dharma itu gabungan dari passion, kemampuan, dan kontribusi. Kalau kamu jago ngomong, suka bantu orang, dan bisa kasih impact lewat itu, bisa jadi itu Dharma kamu. Jay ngajak kita untuk berhenti, dia tanya, apa yang dunia mau dari gua? Dan mulai nanya, apa yang bisa gua kasih ke dunia dengan versi terbaik diri gue? Ide lainnya yang bikin gua terdiam waktu baca adalah soal noise versus voice. Kita hidup di dunia yang bising banget. Ada notifikasi, komentar, berita, tren TikTok, semuanya teriak minta perhatian. Tapi, di tengah semua itu, suara hati kita pelan banget, kalah volume. Jay ngajarin kita buat latihan keheningan. Bukan keheningan ala drama Korea, tapi bener-bener diem, secara fisik dan mental. Karena cuma dalam hening, kita bisa dengar suara asli dari dalam. Dan kadang, itu suara yang udah lama kita abaikan. Terus, gimana caranya bisa dengar suara hati di tengah kekacauan dunia? Jawabannya ada di kebiasaan kecil. Jay ngajarin model, waktu, lokasi, niat buat meditasi atau refleksi harian. Nggak perlu ribet. Cukup 5 menit setiap pagi di tempat yang sama dengan niat yang jelas. Lama-lama otak kita bakal ngeasosiasikan tempat itu sebagai zona tenang. Dan dari situ kita bisa mulai bangun rutinitas yang menyambungkan lagi ke diri sendiri. Satu lagi yang enggak kalah mind-blowing, Jay bilang, you don't break habits, you replace them. Kebiasaan jelek itu mah nggak bisa dihapus gitu aja. Tapi bisa diganti. Misal, kalau kamu biasanya scroll medsos sebelum tidur, ganti dengan nulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Perlahan, otak kita akan lebih craving ketenangan daripada stimulasinya. Dari semua insight di buku ini, satu hal yang paling ngena adalah kamu bisa jadi biksu versi kamu sendiri. Kamu nggak perlu mencukur kepala atau tinggal di pegunungan Himalaya. Tapi kamu bisa mulai dengan satu keputusan kecil. Berhenti jadi versi yang dunia mau dan mulai jadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa kehilangan arah, lelah ngejar validasi, atau cuma pengen hidup yang lebih damai, mungkin saatnya kamu mulai mikir kayak biksu. Karena di dunia yang sibuk banget ngajak kita lari, satu-satunya cara buat tenang adalah berhenti sejenak dan dengerin diri sendiri. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten self-growth dan mindfulness.